terkhusus sahibul acara dan para pendukungnya, yang mana kita semuanya patut mensyukurinya, yakni mensyukuri apa yang dikorbankan, apa yang diperjuangkan oleh Sohibul Bait, yang menjadi keberkahan, rahmat, warna-warni anugerah dari Allah bagi kita semua. Wabil khusus melalui majlis yang agung seperti ini, kepada Allah akan semakin mengenal, semakin dekat. Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun akan semakin mengenal, semakin dekat. Karena majelis seperti ini adalah majelis yang mengungkap kesempurnaannya Allah dan mengungkap keunggulannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengagungkan, diisrakan, dimi'rajkannya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah. Jadi kita mengagungkan Allah, itu pertama-tama. Yang kedua, mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengagungkan Allah karena Allah lah sang pemilik keagungan yang hakiki. Mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena Allah memberikan keagungan kepada Nabi kita di atas semua ciptaannya. Allah yang meninggikan derajat Nabi kita di atas derajat seluruh makhluk. Dan kita melalui acara seperti ini juga terus mengenal kepada maha kuasanya Allah, maha menghendakinya Allah, dan amat mencintainya Allah, meridhoinya Allah, menyayanginya Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di atas seluruh ciptaannya. Jadi kita tahu melalui peringatan seperti ini, peringatan diisrakan, dimi'rajkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak semata-mata mengenal perjalanan Nabi dari Makkah sampai Masjidil Aqsa, lalu dari Masjidil Aqsa sampai langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai melintasi itu, sampai tempat dipertemukannya Nabi kita SAW oleh Allah dengan Allah, diperlihatkannya pandangan Nabi kita SAW oleh Allah kepada zat Allah, yang mana tidak ada satupun ciptaan Allah yang dikasih pangkat ini kecuali Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekedar perjalanan itu, intinya adalah kita harus mengenal maha sempurnanya Allah, maha kuasanya Allah, maha menghendakinya Allah melalui kisah Isra Mi'raj ini, dan maha
dan amat mencintainya Allah, meridhoinya Allah, menyayanginya Allah, memuliakannya Allah, khusus hanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini agar tahu kita melalui acara seperti ini, dan agar kita tahu bahwa tidak ada ciptaan Allah yang paling dicintai oleh Allah, paling diistimewakan, paling diagungkan, paling disempurnakan, paling diunggulkan kecuali Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui cerita ini, melalui cerita diisrokan, dimi'rajkan, itu yang inti. Lalu yang inti lagi adalah agar kita semuanya banyak-banyak bersyukur kepada Allah, agar kita meyakini tidak ada umat yang paling diistimewakan oleh Allah, yang paling diunggulkan oleh Allah, yang paling dicintai, disayang oleh Allah, yang paling dimuliakan Allah, kecuali umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga kita harus betul-betul mensyukurinya. Ini inti. Makanya acara peringatan Isra Mi'raj ini harus terus diadakan dan disebarluaskan. Agar apa? Agar umat Islam itu meyakini hal itu semua. Agar kita umat Islam ini merasa betul-betul bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus lebih bahagia, lebih bersyukur ketimbang umat para rasul yang lainnya. Dan secara tidak langsung ini menjadi dakwah bagi keunggulannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan keunggulan menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW melalui majelis seperti ini. Dan agar kuat keimanan umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita patut bersyukur kepada Sahibul Bait, jazakumullah ahsanal jaza, yang telah mengadakan acara yang agung seperti ini, hingga pengaruhnya, manfaatnya luar biasa, baik bagi yang hadir di sini, yang mendengarkan lewat streaming, hatta melihat, menyaksikan, mendengarkan lewat rekamannya, sehingga banyak yang mendapatkan manfaatnya, dan besar sekali manfaatnya, karena ini urusannya dengan membangun keimanan, keyakinan sebagai mukmin, menata keislaman dan keihsanan sebagai hamba Allah, sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kita harus melirik kepada berbagai anugerah-anugerah yang sangat besar sekali, dan kita juga harus menatap kepada keagungan Allah dan keagungannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mendengar tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisrakan, memi'rajkan
hanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sampai mempertemukan Nabi kita dengannya, memperlihatkan pandangan Nabi kita kepada zatnya dan memberikan anugerah yang tidak Allah berikan kecuali hanya kepadanya, yakni kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita melihat betapa maha kuasanya Allah, betapa maha menghendakinya Allah, betapa sangat mencintainya Allah, mengagungkannya Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika kita melirik kepada yang diisrokan, yang dimi'rajkan, di mana kita menemukan tidak ada satupun ciptaan Allah yang diisrokan, dimi'rajkan oleh Allah kecuali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ kita juga meyakini betapa maha agungnya Kanjeng Nabi Muhammad, betapa maha tingginya derajat Kanjeng Nabi Muhammad, betapa maha istimewanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada satupun ciptaan Allah yang digauli oleh Allah dengan gaul yang penuh pengagungan dan kecintaan dari Allah, penuh dengan anugerah, keistimewaan, keridhaan dan kasih sayang dari Allah, kecuali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akan terus merembet kepada umatnya. Keagungan Rasulnya, keagungan umatnya, keunggulan Rasulnya, keunggulan umatnya, keistimewaan Rasulnya, keistimewaan umatnya. Sehingga melalui majelis seperti ini terbangun keyakinan yang sempurna kepada Allah dan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terbangun juga kecintaan, ta'zim kepada Allah dan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Terbangun kerinduan kepada Allah, kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan juga melalui majelis seperti ini terbangun rasa syukur dalam hati, menjadi hamba Allah, menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Kalau kita mau dipisah, artinya mau memisahkan pembahasan tentang Isra Mi'raj ini adalah berbicara tentang Allahnya saja, tidak masalah. Artinya ya, kita melihat dari sisi tauhid bahwa Allah lah yang mengkondisikan, menakdirkan, menghendaki, mengisrakan, memi'rajkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang penuh khawarik lil adat. Allah lah berbicara dari sisi ini, silahkan. Atau kita mau berbicara tentang yang diisrokannya, yang dimi'rajkannya, betapa agungnya makhluk ini, hamba ini, nabi ini, rasul ini. Nah, kita cerita tentang Kanjeng Nabinya, ya, silahkan. Karena perjalanan Isra Mi'raj ini perjalanan yang kaya, yang kaya raya dengan anugerah, kaya raya dengan keistimewaan, kaya raya dengan khawarik lil adat, kaya raya dengan keajaiban-keajaiban, kaya raya dengan ilmu, kaya raya dengan asrar, kaya raya dengan anugerah. Maka kita bisa berbicara dari sisi mana saja dan tidak akan ada habisnya berbicara tentang keagungan Allah Ta'ala
dan juga tidak akan ada habisnya berbicara tentang keagungan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diagungkan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdahu. Maka dari semenjak Rasulullah SAW menceritakan tentang diisrakan, dimi'rajkan oleh Allah kepada sahabatnya, dari mulai saat itu pembicaraan tentang keagungan Kanjeng Nabi SAW sampai detik ini gak ada habisnya, gak ada habisnya. Berbicara dari sisi ini, sisi ini, sisi ini, sisi ini, sisi ini, gak ada habisnya. Allah. Namun minimal tujuan diadakannya acara seperti ini yang tadi di awal Buya, ya, yang Buya jelaskan poin-poin penting yang harus kita ketahui. Hikmah daripada memperingati, mengagungkan, diisrakan, dimi'rajkannya junjunan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kita bersyukur, ya, hakikatnya kepada Allah, wasilahnya kepada sahibul acara. Semoga sahibul acara mendapatkan limpahan rahmat Allah, limpahan keberkahan dari Allah, limpahan ampunan Allah, limpahan karunia Allah di dunianya dan di akhiratnya, dan mendapatkan syafaat dari junjunan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga acara ini juga ditempelkan kepada acara ini acara haul, ya, yaitu haul Mahaji Komariah binti Haji Abdul Latif dan haul Haji Abdul Mannan bin Haji Bapak Asik, ya. Semoga yang dihauli mendapatkan limpahan pahala daripada amal kita saat ini, mendapatkan kenikmatan, keagungan, kebahagiaan di alam barzakhnya, dan juga mudah-mudahan keluarga besar dan keturunan yang dihaulinya semuanya dipilih oleh Allah menjadi ahli keselamatan, kebahagiaan dan kemuliaan di dunianya, di kuburnya dan di akhiratnya kelak, menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, dan juga ahli ilmu, ahli amal saleh, ahli akhlak yang terpuji, dan juga ahli kalimat thayyibah. Dan mudah-mudahan masyarakat di sini semuanya mendapatkan curahan rahmat dan keberkahan dari Allah, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Karena kalau di satu tempat, di situ dibicarakan keagungan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di tempat itu, bahkan wilayah itu, tidak hanya wilayah majelis taklimnya, majelis pengajiannya saja, tidak. Saking hebatnya karunia dari Allah, ya, sehingga jarak liputannya juga sangat luas sekali. Dan acara seperti ini bisa dijadikan wasilah. Artinya ketika kita punya keinginan kepada Allah Ta'ala, silahkan bertawassul dengan keagungan acara seperti ini, yakni keagungan diisrakan dan dimi'rajkannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekaligus kita juga niat mengagungkan bulan Rajab dan mengisi bulan Rajab dengan amal saleh seperti ini.
Dan juga kita mensyukuri sholat, yang sholat ini diperintahkannya di waktu diisrakan, dimi'rajkannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka peringatan Isra Mi'raj termasuk peringatan sholat. Ya, peringatan Isra Mi'raj termasuk peringatan nilai Islam, peringatan nilai iman, Islam dan ihsan, peringatan tentang ilmu tertinggi dan kedudukan tertinggi. Ya. Itulah peringatan diisrakan dan dimi'rajkannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.